Mas, belum. Tes 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin. Alhamdulillah, kita melanjutkan kembali kajian kitab At-Tauhid alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid yang ditulis Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Qala al-musannif rahimahullah, babu ma jaa fi dhimmatillah wa dhimmati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Bab dalil tentang jaminan dengan perjanjian Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bab ini menjelaskan hati-hati dari melanggar perjanjian yang telah diadakan
dengan menyebut nama Allah. Bab ini menjelaskan anjuran untuk mengagungkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara bentuk pengagungan terhadap nama Allah, janganlah seseorang banyak bersumpah dengan menyebut nama Allah. Dan termasuk pengagungan terhadap nama Allah, janganlah seseorang memberi perjanjian dengan menyebut nama Allah apabila perjanjian tersebut khawatir dilanggar. Ini contohnya ketika terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir. Kemudian diadakan perjanjian damai. Maka orang-orang yang beriman memberi jaminan. Perjanjian yang dilakukan atau jaminan yang diberikan lebih utama atas nama mereka, atas nama panglimanya contohnya, atau salah satu pasukannya. Jangan memberi jaminan dengan nama Allah. Contohnya dengan mengatakan, kami memberi Anda jaminan keamanan demi Allah. Dengan bersumpah menyebut nama Allah. Apabila perjanjian yang diberikan dengan menyebut nama Allah kemudian dilanggar, ini dosanya lebih besar daripada perjanjian atas nama pribadi. Jadi perjanjian atas nama Allah apabila dilanggar, dosanya lebih besar daripada perjanjian atau jaminan atas nama pribadi masing-masing. Walaupun sama dosanya, sama-sama melanggarnya, tetapi dosanya tidak sama. Maka orang yang bagus tauhidnya, dia akan hati-hati apabila memberi jaminan atas nama Allah. Dia tidak sembarangan memberi jaminan atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala, jaminannya Allah dan jaminannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apabila ini dilanggar, otomatis dosanya lebih besar. Maka bagaimana caranya supaya kita termasuk orang yang mengagungkan nama-nama Allah? Apabila memberi perjanjian
apabila memberi jaminan, berikanlah atas nama pribadi. Berikanlah perjanjian atas nama pribadi masing-masing, supaya apabila dilanggar, dosanya tidak lebih besar daripada memberi perjanjian atas nama Allah. Wallahu a'lam. Jelas ya maksudnya ya? Coba baca terjemahnya Pak Wiwit, babnya yang keras. Dari firman Allah ini? Enggak, babnya Tentang jaminan Allah dan jaminan Nabi-Nya atau dalam perjanjian. Iya, yang dimaksud adalah jaminan menyebut nama Allah dengan mengatakan, demi Allah kami menjamin keamanan kepada kalian. Ini adalah jaminan atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala, atau jaminan dengan bersumpah menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baca dalilnya. Wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah ta'ala, wa aufu bi ahdillah, dan tepatilah perjanjian Allah. Idza ahadtum, jika kalian mengadakan perjanjian dengan bersumpah menyebut nama Allah. Wala tanqudul aymana ba'da tauqidiha, janganlah kalian membatalkan sumpah setelah kalian menguatkannya. Janganlah kalian membatalkan perjanjian setelah kalian mengadakannya dan saling berjanji untuk tidak melanggarnya. Jadi ayat ini menjelaskan perintah untuk memenuhi perjanjian yang diadakan atau jaminan yang diberikan dengan menyebut nama Allah, itu dengan bersumpah, demi Allah aku memberi jaminan kepada Anda, atau mengatakan demi Allah saya berjanji melaksanakan perjanjian ini dengan baik. Ini harus ditepati. Dan siapa yang melanggarnya, berarti dia tidak mengagungkan nama Allah. Siapa yang melanggar perjanjiannya dengan menyebut sumpah dengan nama Allah, tanda lemah tauhidnya, tanda dhaif al-iman. Dan bab ini ada hubungannya dengan bab yang kemarin, bab yang kita bahas kemarin, yaitu orang yang membeli dengan bersumpah, demi Allah saya kulaannya seperti ini, demi Allah saya belum dapat untung, demi Allah ini pas-pasan. Ini dosa besar. Tidak membeli, tidak menjual kecuali dengan bersumpah, walaupun jujur. Di pembeli atau penjual atau pedagang yang tidak menjual barangnya kecuali dengan bersumpah,
dia telah melakukan dosa besar walaupun jujur, karena dia menjadikan Allah sebagai pelaris dagangannya. Dan apabila kita berjanji dengan seseorang, lebih utama kita berjanji atas nama pribadi. Saya janji melaksanakan ini dengan baik. Kalau orangnya minta, kita berjanji. Atau kita memberi jaminan, saya memberi jaminan aman. Saya janji memberi jaminan aman kepada Anda, pada orang kafir yang diperangi contohnya. Janganlah kita gampang berjanji menyebut nama Allah. Demi Allah saya berjanji akan melaksanakan tugas ini dengan baik. Ini kalau dilanggar dosanya lebih besar, karena menyebut nama Allah. Jelas ya? Jadi orang-orang yang beriman hati-hati bersumpah. Orang-orang yang kuat imannya tidak gampang bersumpah menyebut nama Allah. Tidak gampang memberi jaminan atas nama Allah. Lebih utama kita memberi jaminan. Saya jamin Anda diberi keamanan di sini. Jaminan, saya yang menjamin. Saya mengatakan demi Allah. Karena apabila dilanggar dosanya lebih besar. Kita baca hadisnya tentang bab ini. An Buraidah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza amara amiran ala jaishin aw sariyatin awsahu bittaqwallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mengangkat pemimpin untuk memimpin pasukan. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat panglima untuk memimpin peperangan. Ausahu bittaqwallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepadanya untuk bertakwa kepada Allah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mengangkat panglima untuk memimpin pasukan besar atau pasukan kecil, beliau berwasiat kepada panglima tersebut untuk bertakwa kepada Allah. Dan ini adalah wasiat yang sangat agung, yaitu wasiat bertakwa kepada Allah. Wa man ma'ahu minal muslimina khaira. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada panglima untuk berbuat baik kepada kaum muslimin yang bersamanya, supaya berlaku baik kepada pasukan-pasukan yang bersamanya. Dan ini adalah wasiat yang agung, karena biasanya panglima itu berbuat zalim kepada bawahannya. Maka Nabi SAW berwasiat kepada pimpinan untuk berbuat baik kepada bawahannya. Jadi secara khusus Rasulullah SAW berwasiat kepada panglima untuk bertakwa kepada Allah dan untuk berlaku baik kepada pasukannya.
Secara umum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada pimpinan untuk berbuat baik kepada bawahannya. Karena biasanya pimpinan itu semena-mena, zalim kepada bawahannya. Jadi atasan itu biasanya zalim kepada bawahannya. Apabila itu terjadi, maka itu tanda lemahnya iman. Jadi atasan yang zalim kepada bawahan adalah atasan yang dhaiful iman, yang lemah iman. Adapun orang-orang yang bagus tauhidnya, dia akan mulia akhlaknya, berlaku baik walaupun kepada bawahannya. Contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menegur istri-istrinya kalau urusan rumah, tidak pernah menegur pembantu-pembantunya. Kenapa tidak seperti ini? Seharusnya seperti ini lebih baik. Yang ditegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam urusan yang berhubungan dengan Allah, tidak ada berhubungan dengan pribadi beliau atau lebih baik seperti ini, lebih baik seperti itu. Tidak pernah. Jadi kembali kepada hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada pemimpin untuk berlaku baik kepada bawahannya. Faqala ughzu bismillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berperanglah bismillah, dengan menyebut nama Allah. Artinya berperanglah dengan memohon pertolongan kepada Allah. Karena lafaz bismillah lil isti'anah, lafaz bismillah untuk memohon pertolongan. Jadi apabila kita mengawali perbuatan atau kegiatan dengan bismillah, artinya kita memohon pertolongan Allah. Kita memohon kemudahan, kita memohon keberkahan. Bismillah. Dan perhatikan, kalimat bismillah itu sangat agung. Apabila kita membaca bismillah, artinya kita memohon pertolongan dengan menyebut semua asmaul husna. Apabila kita mengawali perbuatan dengan membaca bismillah, tekankan di dalam hati kita. Di saat itu kita memohon pertolongan menyebut semua nama Allah. Bismillah, dengan semua nama Allah aku memohon pertolongan, aku memohon kemudahan, aku memohon keberkahan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ughzu bismillah, berperanglah dengan bismillah, artinya memohon pertolongan kepada Allah. Fi sabilillah, berperanglah di jalan Allah, artinya untuk meninggikan kalimat la ilaha illallah. Fi sabilillah artinya untuk meninggikan kalimat la ilaha illallah, bukan karena kabilah
bukan karena golongan, atau bukan karena hiburan, atau bukan karena paslon berperang, naudzubillah. Karena partai yang berbeda berperang antara satu dan yang lain. Itu perang jahiliyah. Maka di tahun-tahun politik ini hendaklah kita hati-hati. Dan juga hendaklah kita mendoakan semua kaum muslimin supaya dijaga oleh Allah, supaya negeri kita diberi jaminan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang beriman cinta keamanan, bukan mengharap kerusuhan. Nah, orang yang kerasukan syubhatnya Khawarij, mengharap kerusuhan, mengharapkan huru-hara terjadi di negerinya yang tercinta. A'udzubillah. Maka kita berdoa semoga tahun-tahun politik Allah tetap menjaga keamanan negeri kita, masyarakatnya diberi keamanan. Maka hendaklah kita hati-hati, jangan ikut mengadu domba, jangan ikut adu domba di tahun-tahun politik. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ughzu bismillah." Berperanglah dengan menyebut bismillah. Fisabilillah artinya untuk membela la ilaha illallah, bukan membela hiburan, membela tontonan, atau membela golongan atau yang lainnya. Tetapi berperanglah membela la ilaha illallah. Qatilu man kafara billah. Perangilah orang-orang yang kufur kepada Allah. Jadi perangilah orang-orang yang kufur kepada Allah. Dan perang ini adalah perang al-hujum, perang menyerang. Perang yang menyerang harus diperintahkan oleh waliul amr. Jadi perang itu ada dua, perang bertahan dan perang menyerang. Perang yang bertahan apabila suatu negeri dijajah, maka penduduk negeri tersebut boleh melawan tanpa seizin waliul amr, karena mereka dijajah. Seperti saudara-saudara kita yang ada di Palestina dijajah, boleh melawan karena mereka sedang apa? Terjajah. Tetapi perang yang menyerang, ini harus dikomando waliul amr. Waliul amr adalah pemerintah, penguasa kaum muslimin, bukan pimpinan ormas. Kemudian lanjutan wasiat, ughzu, berperanglah, wala taghullu, janganlah kalian mengambil ghanimah sebelum dibagikan. Al-ghulul artinya mengambil ghanimah atau mencuri ghanimah sebelum dibagikan. Wala taqdiru, jangan mengkhianati perjanjian. Wala tumatsilu, jangan mencincang. Wala tumatsilu, jangan menyiksa, jangan mencincang musuh yang sudah tewas, jangan dipotong anggota tubuhnya. Itu perbuatan yang tercela.
Wala taqtulu walidan. Janganlah kalian membunuh anak-anak kecil. Janganlah kalian membunuh anak-anak kecil. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat supaya para sahabat yang dikirim berperang tidak membunuh anak kecil, tidak membunuh wanita dan orang-orang yang sudah tua. Ini menunjukkan bahwasanya syariat jihad di dalam Islam adalah rahmatan lil alamin. Dan lihatlah yang terjadi, yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Mereka tidak punya rasa malu membantai wanita, membantai anak kecil, membantai orang-orang tua, kemudian mengebom rumah sakit. Subhanallah, tidak punya rasa malu. Namanya berperang itu melawan pasukan, bukan melawan orang-orang sipil. Berperang itu melawan pasukan perang, bukan mengirimkan rudal kepada warga sipil. Itu kedzaliman, kejahatan perang. Tapi mereka tidak memiliki rasa malu. A'udzubillah. Adapun jihadnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berwasiat supaya para sahabat tidak membunuh anak kecil, tidak membunuh wanita, tidak membunuh orang tua. Kemudian juga di dalam perangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah beliau itu melibatkan anak-anak kecil, orang tua, dan wanita. Jadi apabila perang terjadi, kemudian banyak korban dari wanita, dari anak kecil, dari orang tua, ini perang fitnah. Itu adalah perang fitnah. Ini kita harus melihat sejarah, bagaimana sejarah para sahabat radhiyallahu anhum. Para sahabat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah mengorbankan anak kecil dan wanita? Ketika musuh hendak menyerbu Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat parit yang dalamnya 4 meter, kemudian lebarnya juga sekitar 4 meter. Kiranya musuh melompat kesulitan. Kemudian panjangnya 5 kilo. Kenapa dilakukan? Untuk melindungi wanita dan apa? Anak-anak kecil. Maka kita hidup di zaman fitnah. Pembelaan terhadap agama rata-rata karena perasaan, bukan karena ilmu. Membela agama karena perasaan, bukan karena ilmu. Jadi lihatlah. Jadi kita ini jangan halusinasi dengan jargon menang. Lihat saudara kita yang di Palestina. Kita tidak tahu penderitaan mereka. 1 juta orang mengungsi. Ratusan ribu rumah hancur, gedung hancur. Kemudian dikatakan menang. Subhanallah. Kita hanya mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita berdoa semoga Allah memberi kesabaran kepada saudara-saudara kita. Semoga Allah mengangkat musibah dari mereka. Dan semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi, orang-orang yang zalim. Jadi kembali kepada wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Wala taqtulu walidan, janganlah membunuh anak kecil. Wa idza laqita aduwwaka minal musyrikin, dan jika engkau bertemu dengan musuhmu dari kaum musyrikin, fad'uhum ila thalathi khisalin aw khilalin, serulah mereka kepada 3 perkara. Fa ayyatuhunna ma ajabuka faqbal minhum wa kuffa anhum. 3 perkara manapun yang mereka terima, ambillah dari mereka dan janganlah memerangi mereka. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat, sebelum berperang serukan kepada mereka 3 hal. Kalau salah satu ini diterima, jangan perangi mereka. Ini indahnya jihad di dalam Islam. Jihad adalah sarana dakwah, bukan sarana membantai manusia. Jadi jihad itu rahmat bagi orang-orang kafir. Dengan adanya jihad, banyak mereka yang masuk Islam secara terpaksa. Kemudian setelah itu, ketika mereka melihat indahnya Islam, pada akhirnya mereka mencintai Islam dengan hati dan sukarela, sehingga mereka masuk surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajiballahu min qaumin yadkhulunal jannata bisalasil." Allah itu heran dengan orang yang masuk surga dibelenggu. Maksudnya apa? Maksudnya dia itu awalnya dibelenggu, dirantai, menjadi tawanan. Tawanan apabila masuk Islam tidak boleh dibunuh. Baik masuk Islamnya karena secara sukarela atau karena terpaksa. Otomatis rata-rata tawanan masuk Islamnya karena apa? Terpaksa. Kemudian mereka melihat indahnya Islam dan memperbarui keislaman mereka dengan hati mereka, lalu meninggal dunia, tempatnya di surga. Ini menunjukkan jihad itu rahmat bagi orang-orang kafir supaya masuk Islam. Kemudian para ulama juga menyebutkan jihad itu rahmat bagi orang kafir supaya cepat meninggal dunia, agar tidak semakin bertambah siksanya. Karena orang kafir yang dosanya katakan 100 tahun, tidak sama siksanya dengan orang kafir yang usianya 50 tahun. Jadi dengan adanya jihad bagi orang-orang kafir juga untuk meringankan apa? Siksanya bagi mereka yang tidak mau masuk Islam. Tetapi Rasulullah SAW tetap memerintahkan supaya menyerukan 3 perkara sebelum diperangi. Kemudian beliau bersabda, "Tsummad'uhum ilal Islam." Ajaklah mereka masuk Islam. Ini yang pertama. Fa in ajabuka faqbal minhum. Jika mereka menerima untuk masuk Islam, terimalah dari mereka. Kalau mereka masuk Islam, alhamdulillah, terimalah dari mereka. Jangan ditanya apakah kalian ini masuk Islam karena terpaksa atau karena sukarela. Terimalah mereka, karena kalian tidak ditugaskan untuk mengoreksi hati manusia. Hukumilah mereka secara yang lahir, secara zahir. Batin mereka serahkan
kepada Allah. Thumma du'uhum, kemudian yang kedua, thumma du'uhum ila tahawul min darihim ila daril muhajirin. Jadi seruan yang pertama, serukan mereka untuk masuk Islam. Seruan yang kedua, serukan kepada mereka untuk pindah ke negeri kaum muhajirin. Artinya serukan mereka untuk hijrah dari kampung halaman mereka ke negeri Islam. Wa akhbirhum annahum in fa'alu dzalika falahum ma lil muhajirin wa 'alaihim ma 'alal muhajirin. Kabarkan kepada mereka jika mereka menerima hijrah, maka mereka mendapatkan apa yang didapatkan kaum muhajirin, dan mereka diwajibkan seperti kewajiban orang-orang muhajirin. Jadi seruan yang kedua adalah seruan untuk hijrah. Fa in abau an yatahawwalu minha fa akhbirhum annahum yakununa ka'rabil muslimin. Tetapi apabila mereka tidak mau pindah, tidak mau hijrah ke negeri muhajirin, kabarkan mereka bahwasanya mereka seperti orang-orang Badui yang muslimin. Yajri alaihim hukmullah, mereka berlaku hukum-hukum Allah atas mereka. Wala yakunu lahum fil ghanimati wal fai'i syai', tetapi mereka tidak berhak mendapatkan ghanimah illa an yujahidu ma'al muslimin, kecuali apabila mereka berjihad bersama kaum muslimin. Jadi apabila mereka tetap bertahan di kampung mereka, berlaku atas mereka hukum Allah, tetapi mereka seperti orang-orang Badui, tidak berhak mendapatkan ghanimah. Kalau sekiranya mereka pindah di negeri kaum muslimin, apabila umat Islam menang di dalam peperangan mendapatkan ghanimah, yang tidak ikut perang pun mendapatkan ghanimah bagi orang-orang yang hijrah. Tetapi apabila mereka tidak hijrah, tidak berhak mendapatkan ghanimah, kecuali apabila mereka ikut berjihad bersama kaum muslimin. Intinya seruan pertama seruan masuk Islam. Seruan yang kedua apa? Seruan untuk hijrah. Kemudian yang ketiga, fa in abau fas'alhum al-jizyah. Seruan yang ketiga, kalau mereka enggan masuk Islam, enggan hijrah, mintalah kepada mereka jizyah, yaitu upeti. Fa inhum ajabuka faqbal minhum wa kuffa anhum. Jika mereka menerima, mau membayar jizyah, maka tahanlah mereka, terimalah dari mereka, dan jangan perangi mereka. Jadi seruan yang ketiga adalah seruan untuk menyerah, disertai dengan membayar jizyah, yaitu membayar upeti. Jadi mereka yang menyerah tidak boleh diperangi dan diberi kebebasan mengamalkan keyakinan mereka, dan mereka diberi jaminan keamanan, tetapi wajib membayar upeti, membayar jizyah setiap tahun sesuai dengan kesepakatan dan sesuai dengan keadaan.
Ini seruan yang ketiga. Kemudian kalau ketiganya tidak diterima, baru fa in hum abau fasta'in billah wa qatilhum. Jika mereka tidak menerima semua seruan tersebut, mintalah pertolongan kepada Allah dan perangilah mereka. Baru setelah 3 seruan disampaikan, tidak ada satupun yang diterima, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mintalah pertolongan kepada Allah dan perangilah mereka. Kemudian wasiat berikutnya, wa idza hasarta ahla hisnin fa araduka an taj'ala lahum dhimmatallah wa dhimmata nabiyhi fala taj'al lahum dhimmatallah wa dhimmata nabiyhi. Jika engkau mengepung benteng musuh, kemudian musuh menyerah, meminta jaminan Allah dan Rasulnya, maka janganlah engkau memberi kepada mereka jaminan Allah dan Rasulnya. Walakin ij'al lahum dhimmataka wa dhimmata ashabik. Tetapi berikan pada mereka jaminanmu, jaminan panglima, atau jaminan sahabatmu, jaminan pasukan. Jangan mengatakan kami jamin kalian dengan jaminan Allah atau jaminan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tetapi berikanlah kepada mereka jaminanmu, jaminan panglima atau jaminannya pasukan. Fa innakum in tukhfiru dimamakum wa dhimmata ashabikum ahwanu min an tukhfiru dhimmatallah wa dhimmata nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya kalian melanggar jaminan Allah, sekiranya kalian melanggar jaminan kalian atau jaminan pasukan, itu lebih ringan daripada melanggar jaminan Allah dan jaminannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sama-sama melanggarnya. Walaupun kalau bukan berarti kalau pimpinan kalau sudah memberi jaminan atas namanya dengan seenaknya melanggar, tidak. Tetapi hadis ini memerintahkan supaya takdim, mengagungkan nama Allah. Jangan gampang memberi jaminan atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengatakan saya jamin aman demi Allah. Nah, ini berarti ini sudah memberi jaminan atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa idza hasarta ahla hisnin fa araduka an tunzilahum ala hukmillah fala tunzilhum ala hukmillah walakin anzilhum ala hukmik. Jika engkau mengepung benteng musuh, kemudian mereka meminta hukuman kepadamu dengan hukum Allah, janganlah kalian menghukum mereka dengan hukum Allah, tetapi sepakatilah mereka dengan hukum kalian. Jadi mereka minta, jadi mereka sudah kalah ini, apa hukumannya? Dan mereka mengatakan kita minta hukuman Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan, karena engkau bisa jadi tidak tahu bagaimana hukum Allah yang sebenarnya. Fa innaka la tadri, karena engkau tidak tahu atusibu fihim hukmallah am la. Engkau tidak tahu bagaimana hukum Allah benar diterapkan kepada mereka ataukah tidak. Contohnya Bani Quraidah ketika dikepung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Bani Quraidah ini Yahudi yang berkhianat pada waktu perang
Ahzab. Mereka menyerah, minta hukumnya Sa'ad ibnu Mu'ad al-Ansari. Karena sahabat Sa'ad ibnu Mu'ad sekutu Bani Quraidah di masa jahiliyah. Jadi mereka meminta hukumnya. Jadi mereka ini melanggar, mereka berkhianat. Mereka ini diperangi. Apa hukumnya? Mereka apabila minta hukum Allah jangan diberi, minta hukum kalian. Karena mereka ini musuh yang dikalahkan. Otomatis mereka akan minta hukum Allah. Kata Nabi SAW, jangan berikan. Karena kalian khawatir. Karena khawatir apa yang kalian tetapkan tidak sesuai dengan hukum Allah. Tetapi hukumi mereka dengan hukum kalian. Jadi Yahudi Bani Quraidah minta hukumnya Sa'ad. Sa'ad berkata, aku menghukumi mereka supaya laki-lakinya dibunuh, perempuannya dan anak kecil dijadikan tawanan, jadikan budak, dan hartanya dijadikan apa? Ghanimah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Sa'ad, engkau telah berhukum dengan hukumnya Allah. Jadi hukumnya saat ini sesuai dengan hukum Allah, karena disaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang lain yang tidak disaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa enggak menghukumi musuh dengan mengatakan ini hukum Allah? Tetapi hukumlah dengan hukum kalian, sesuai dengan ijtihad kalian. Kalau sesuai dengan hukum Allah, alhamdulillah. Jadi karena musuh yang dikalahkan ini diapakan? Dibebaskan semuanya, atau dibunuh semuanya, atau bagaimana? Otomatis mereka minta hukum Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan berikan, jangan mengatakan ini hukum Allah. Tetapi hukumlah dengan hukum kalian. Karena dalam hal ini pemimpin diberi wewenang. Jadi di dalam bab ini panglima diberi wewenang. Contohnya tawanan. Tawanan di dalam hukum Islam kembali kepada panglima. Jadi tawanan ini boleh dibunuh, boleh dijadikan budak, boleh dimintai tebusan, boleh dibebaskan secara gratis. Ini dalam bab ini, bukan di sini jangan diambil boleh tidak berhukum dengan hukum Allah, enggak. Tidak, sekali-sekali tidak demikian. Tetapi dalam keadaan berperang, mana yang lebih cocok hukum Allah ini kepada musuh yang setelah dikepung menyerah? Bagi mereka bisa jadi diperangi, dibunuh semuanya yang laki-laki, seperti hukumnya Sa'ad ibnu Mu'ad. Atau yang lebih tepat, mereka menyerah seperti yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu perang Hunain, dimaafkan semuanya. Otomatis kita tidak tahu mana yang terbaik ini. Maka dalam keadaan tersebut panglima dibolehkan apa? Dibolehkan apa? Ijtihad. Dan mengatakan saya menghukumi kalian. Karena dalam hal ini mereka diberi kondisi perperang, diizinkan berijtihad. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat, hukumilah mereka dengan hukum kalian. Karena kalian tidak tahu mana yang lebih tepat. Kalian mengatakan ini hukum Allah, tetapi tidak sesuai. Tetapi ternyata tidak sesuai. Maka lebih utama katakan aku menghukumi kalian dengan hukumku. Ini khusus musuh yang menyerah, bukan yang lainnya. Hukum saya sholat zuhur menjadi 3 rakaat itu enggak. Hukum di dalam hadis ini tentang musuh yang apa? Menyerah. Ini yang lebih tepat mana? Karena musuh yang menyerah di dalam hadis itu
keadaannya tidak sama. Ada yang menyerah, semuanya disuruh pergi, kampung halamannya dikuasai Rasulullah SAW, seperti Bani Nadir, tapi tidak ada satupun yang dibunuh. Ada yang hartanya diambil semuanya, tetapi mereka dibebaskan semuanya, seperti pada waktu perang Hunain. Tetapi ada yang seperti Bani Quraidah, hukumnya saat Ibnu Mu'ad yang sesuai dengan hukum Allah, laki-lakinya dibunuh, perempuannya dan anak-anak kecilnya dijadikan apa? Budak. Harta-hartanya dijadikan apa? Ghanimah. Atau hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu perang Khaybar, Nabi sallallahu alaihi wasallam menghukumi mereka tidak ada yang dibunuh, tetapi hartanya dijadikan ghanimah. Dalam keadaan seperti ini, panglima dibolehkan ijtihad. Mana yang lebih cocok, mengatakan saya menghukumi kalian seperti ini, saya maafkan kalian semuanya. Atau yang laki-laki yang berperang diperangi, yang perempuan ini katakan ini adalah hukumnya panglima. Jangan mengatakan ini adalah hukum Allah, karena nggak ada yang tahu mana yang lebih cocok. Kalau hukumnya saat lebih cocok dibunuh, disetujui siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Dari bab ini terdapat beberapa faedah dan pelajaran. Yang pertama, al-farqu baina dhimmatillah wa dhimmati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa dhimmatil muslimin. Perbedaan antara jaminan Allah dan jaminan nabinya sallallahu alaihi wasallam dan jaminan kaum muslimin. Ini beda. Orang-orang yang kuat tauhidnya tidak gampang memberi jaminan Allah. Tidak gampang mengatakan saya jamin demi Allah, tidak gampang. Tapi dia mengatakan saya jamin aman, saya berjanji atas nama diriku, saya memberi jaminan aman kepada Anda. Yang kedua, al-irsyadu ila aqallil amrayni khatara. Al-irsyad, membimbing kepada dua perkara yang paling ringan bahayanya. Yang paling ringan bahayanya, berikan janji dengan jaminan kalian. Sekiranya ini dilanggar, termasuk dosa besar. Karena melanggar perjanjian itu dosa besar. Tetapi apabila perjanjiannya menyebut nama Allah, demi Allah, ini dosanya tambah lebih besar lagi. Dosanya tambah lebih besar lagi. Yang ketiga, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ughzu bismillah fi sabilillah." Berperanglah menyebut nama Allah dan di jalan Allah. Artinya berperanglah dengan memohon pertolongan Allah. Karena yang memberi kemenangan hanyalah Allah. Demikian pula berdakwah, berdakwalah bismillah. Karena yang memberi pertolongan di jalan dakwah siapa? Allah. Bukan yaitu donatur atau yang lainnya. Yang menolong dakwah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah bertawakal kecuali bertawakal kepada Allah. Fi sabilillah, di jalan Allah, artinya membela agama, membela tauhid, membela kalimat la ilaha illallah. Yang keempat, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qatilu man kafara billah. Perangilah orang-orang yang kufur kepada Allah. Atas komando siapa? Waliul amr, bukan komando habaib atau imam-imam jamaah, enggak.
atas komando waliyul amr. Jadi apabila ada perang kok dikomando ormas, maka ini namanya perang fitnah. Itu namanya perang fitnah. Perang fisabilillah bersama waliyul amr. Yang kelima, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ista'in billah wa qatilhum." Mintalah pertolongan Allah. Mintalah pertolongan Allah dan perangilah mereka. Ini setelah diseru dengan 3 seruan. Yang pertama seruan apa tadi? Masuk Islam. Yang kedua seruan apa? Hijrah. Yang ketiga apa? Membayar jizyah. Jadi yang keempat, kalau Anda mau, mintalah pertolongan kepada Allah dan perangilah mereka. As-sadisah, yang keenam, al-farqu baina hukmillah wa hukmil ulama. Perbedaan antara hukum Allah dan hukum ulama. Perbedaan antara hukum Allah dan hukum apa? Ulama, beda. Jadi jangan mengatakan ini hukum Allah ini. Bisa jadi benar, bisa jadi salah. Katakan wallah alam seperti ini. Apalagi masalahnya masalah ijtihadiyah, masalah khilafiyah. Beda antara hukum Allah dan hukumnya apa? Ulama. Kenapa? Di dalam hal ini hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada musuh yang menyerah berbeda-beda. Ada yang dimaafkan semuanya, ada yang diusir dari kampung halamannya, ada yang diambil hartanya saja, ada yang dibunuh. Maka panglima dalam hal ini dibolehkan berijtihad. Dibolehkan berijtihad. Maka beda antara hukum. Jangan mengatakan ini hukum Allah, enggak. Bisa jadi memang sesuai, masing-masing ada ketentuannya. Tetapi kondisi yang satu tidak sama dengan kondisi yang lainnya. Dan untuk mengatakan inilah hukum Allah yang sebenarnya, ini tidak diketahui kecuali berdasarkan wahyu. Kalau di zaman Rasulullah SAW, Nabi SAW menyetujui ini hukum Allah, pas. Adapun setelahnya kita tidak tahu. Maka berijtihadlah dengan melihat hadis-hadis yang ada, mana yang lebih cocok, dan mengatakan saya berhukum, saya menghukumi kalian yang menyerah diusir contohnya. Ini ijtihad saya, diizinkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ini kondisi perang, karena kondisi tersebut dalam kondisi perang. Yang ketujuh, fi kauni sahabi yahkumu indal hajah bi hukmin la yadri ayuwafiqu hukmallah amla. Sahabat berhukum jika diperlukan dengan hukum dia tidak tahu sesuai dengan hukum Allah atau tidak. Ini tidak mengapa dalam kondisi yang dia tidak tahu. Berijtihad, apabila ijtihadnya benar, mendapatkan apa? 2 pahala. Apabila ijtihadnya keliru, mendapatkan 1 pahala. Kembali lagi kepada kesimpulan bab ini, menjelaskan janganlah gampang-gampangan berjanji menyebut nama Allah. Janganlah memudahkan perjanjian dengan mengatakan demi Allah. Bab ini berhubungan dengan bab yang sebelumnya, yaitu ancaman bagi orang yang banyak bersumpah, tidak membeli kecuali dengan bersumpah, tidak menjual kecuali dengan apa? Bersumpah. Itu dosa besar. Demikian pula jaminan yang diberikan, katakan saya menjamin Anda aman,
dengan jaminan saya. Jangan mengatakan saya menjamin Anda dengan jaminan aman demi Allah. Nah, ini lebih utama dihindari. Untuk apa? Untuk mengagungkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apabila dilanggar, dosanya lebih besar daripada melanggar jaminan kaum muslimin, jaminan Allah. Dan jaminannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dilanggar, dosanya lebih besar daripada melanggar perjanjian atau jaminan kaum muslimin. Wallahu taala a'lam. Sampai di sini kajian kita. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pengajian yang berikutnya. Syukran katsiran. Terima kasih banyak atas kehadiran ikhwah dan akhwat sekalian. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Semoga Allah menerima amal kita dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah menguatkan kita di atas tauhid, di atas sunnah, di atas manhaj salaf sampai akhir hayat kita. Semoga Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, dan semoga Allah menjadikan ucapan kita yang terakhir dari dunia ini mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana, waj'alhu al-waritha minna, waj'al tha'rana 'ala man dhalamana, wansurna 'ala man adana, wa la taj'al musibatana fi dinina, wa la taj'al ad-dunya akbara hammina, wa la mablagha ilmina, wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.